Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari deret aktinida. Deret aktinida itu termasuk blok F ya. Dari nomor atom 89 atau aktinium sampai dengan unsur dengan nomor atom 103 yaitu lawrensium. Letaknya ada di bawah deret lantanida ya. Termasuk unsur transisi dalam. Nah, apa saja anggotanya? Ada aktinium, thorium, protaktinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, dan lawrensium. Nah, ini adalah konfigurasi elektronnya ya. Nah, seperti lantanida, bilangan oksidasi yang stabil itu adalah +3. Aktinida juga demikian. Namun ada beberapa unsur yang bukan +3 ya, biloks stabilnya. Seperti thorium itu malah tidak memiliki biloks +3. Thorium ini memiliki biloks +4. Kemudian protaktinium +4 dan +5. Uranium mulai dari +3 sampai +6. Neptunium mulai dari +3 sampai +7. Plutonium ya. Plutonium itu mulai dari +3 sampai +7 sama dengan neptunium. Kemudian americium ada +2 sampai +6. Kemudian Cm ini tadi curium. Curium itu dari +3 dan +4. Berkelium +3 dan +4. Kemudian berikutnya hanya +3. Jadi semakin ke kanan dalam satu deret ini bisa dibilang kestabilan biloks +3-nya semakin besar. Kontraksi aktinida. Jadi selain ada kontraksi lantanida, ada juga kontraksi aktinida. Nah, kenapa kok ukuran ya, atau jari-jari dari ion-ion aktinida dari kiri ke kanan itu semakin kecil karena adanya kontraksi aktinida. Kontraksi aktinida yaitu efek perisai terhadap elektron pada orbital F oleh elektron yang lain terhadap muatan inti itu lemah ya, lemah, sehingga dengan semakin meningkatnya jumlah atom, nomor atom ya, semakin meningkatnya nomor atom, maka muatan inti efektif semakin meningkat. Kalau muatan inti efektifnya semakin meningkat, maka gaya tarik terhadap elektron itu akan semakin kuat, sehingga menyebabkan jari-jari atom atau ion itu semakin kecil dari aktinium ke lawrensium. Nah, ini adalah perbandingan sifat dari aktinida maupun lantanida ya. Lantanida itu elektron yang ditambahkan pada orbital 4f, sedangkan aktinida pada orbital 5f. Lantanida disebut deret lantanida karena unsur-unsurnya dan di dalam satu deret itu memiliki kemiripan sifat dengan lantanum, sedangkan deret aktinida itu unsur-unsur di dalam satu deret itu memiliki sifat yang mirip dengan aktinium. Kemudian kalau lantanida memiliki energi ikat yang lebih kecil dibandingkan aktinida ya. Kemudian memiliki kecenderungan yang kecil untuk membentuk kompleks, sedangkan aktinida ini kecenderungannya lebih besar untuk membentuk kompleks dengan ligan aseptor pi atau anion. Kemudian color absorptive spectra dari lantanida ini lebih tidak intens ya dibandingkan aktinida. Kalau aktinida lebih intens. Kemudian memiliki jari-jari ionik yang lebih kecil daripada aktinida. Kemudian
lantanida ini memiliki momen magnetik yang lebih besar daripada aktinida. Nah, ini adalah nama unsur di deret aktinida, simbol, kemudian ini adalah jari-jari ya. Semakin ke kanan semakin kecil. Nah, selain thorium dan uranium, deret aktinida atau disebut aktinoid ini adalah unsur buatan ya. Unsur buatan yang diproduksi dari reaksi nuklir. Semuanya ini bersifat radioaktif ya, yang berbahaya. Radiasinya ini berbahaya. Tapi thorium dan uranium ini yang lebih minim bahayanya ya, dan lebih mudah dipelajari, karena kalau dibandingkan dengan unsur yang lain dalam satu deret ini, thorium dan uranium ini termasuk lebih kecil sifat radioaktifnya, sehingga untuk mempelajari deret aktinida biasanya yang dipakai itu adalah thorium dan uranium. Nah, uranium dan thorium ini didapatkan dari sumber alam, di mana thorium ini diekstrak dari monasit atau THO2 ya. Kemudian uranium ini dari pitchblende atau U3O8. Isotop 227 aktinium dan 231 protaktinium ini bisa diisolasi dari peluruhan produk 235 uranium ya, di dalam pitchblende. Tetapi biasanya lebih sering atau lebih bagus itu dihasilkan dari reaksi nuklir ya, dengan reaksi yang seperti ini ya. Logam aktinida atau aktinoid ya, ini kebanyakan artifisial ya, yang sifatnya adalah toksisitasnya tinggi, kemudian berbahaya, kemudian dalam dosis yang kecil ini bisa mematikan. Nah, di alam aktinoid yang ada dalam jumlah yang cukup itu adalah thorium, protaktinium, dan uranium. Jadi protaktinium ini juga terbentuk di alam ya, bukan buatan. Nah, ini unsur-unsur ini diisolasi dari bijinya dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang lainnya itu diproduksi ya. Misalkan PU ini diproduksi dalam jumlah besar dan efisiensi ekonomisnya dan keamanan penggunaannya sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Kemudian amerisium, karena jumlah yang dapat diisolasi sangat kecil dan waktu paruhnya itu sangat pendek, sehingga untuk mempelajarinya ini kesulitan ya, baik itu sifat fisika, kimia, ini kesulitan ya, terbatas untuk mempelajari amerisium. Ini adalah beberapa sifat-sifat dari unsur-unsur deret aktinida. Aktinium sifatnya adalah lunak yang bisa berkilau di tempat yang gelap, kemudian bisa dioksidasi menjadi Ac2O3 di udara yang lembab, membebaskan H2 dari H2O. Kemudian thorium ini relatif stabil di udara, tapi bisa bereaksi ya dengan lambat ini dengan air, dan dengan cepat ini dengan uap atau HCl encer atau uap. Pada pemanasan, thorium bereaksi dengan H2 untuk membentuk THH2 dengan halogen untuk membentuk THX4, dan dengan N2 dan karbon ini membentuk nitrida dan karbida. Kemudian bisa membentuk alloy dengan beberapa logam ya, misalkan menjadi TH2ZN, kemudian CuTH2. Kemudian protaktinium ini sifatnya daktil, maleabel, tidak
tidak terkorupsi di udara, tapi bisa bereaksi dengan O2 ya. Dan H2 ya, ini O2 dan H2 menjadi Pa2O5 dan PaH3. Nah, ini adalah beberapa waktu paruh yang dimiliki unsur-unsur deret aktinida ya, mulai dari aktinium sampai lawrencium ya. Saya bilang tadi semuanya bersifat radioaktif ya. Radioaktif, semakin unsur itu semakin radioaktif, maka waktu paruhnya itu semakin pendek. Jadi dalam waktu sekian itu dia bisa meluruh menjadi separuhnya. Jadi semakin pendek waktu paruhnya, semakin kecil waktu paruhnya, berarti semakin radioaktif. Sehingga di sini yang keradioaktifannya paling kecil yaitu adalah thorium dan uranium ya. Ini 10 pangkat 10. Ini 10 pangkat 9. Jadi meskipun radioaktif, tetapi waktu paruhnya masih relatif panjang, sehingga masih bisa memungkinkan untuk dipelajari sifat-sifatnya. Nah, uranium bisa terkorupsi di udara, bereaksi dengan air dan asam encer, tapi tidak bereaksi dengan basa. Nah, ini beberapa reaksinya. Nah, nanti dipelajari ya beberapa sifat-sifat kimia dari unsur-unsur deret aktinida yang hampir mirip ya. Kemudian untuk pemisahannya bagaimana? Ya, hampir sama seperti deret lantanida. Ini bisa pakai metode ekstraksi pelarut. Kemudian untuk memisahkan antara logam aktinida yang satu dengan yang lain itu dengan pertukaran ion. Nah, sekarang ke unsur yang paling banyak dipakai ya, unsur deret aktinida yang potensinya bagus untuk digunakan sebagai bahan bakar nuklir, yaitu thorium dan uranium. Thorium ini ditemukan dalam jumlah kecil di beberapa batuan dan tanah. Di kerak bumi, nah, jumlahnya 3 kali lebih banyak daripada timah. Jadi lumayan banyak. Nah, tanah umumnya mengandung thorium rata-rata sekitar 12 ppm. Bijinya antara lain thorit, thorianit, monasit, zirkon, xenotim, alanit, dan seterusnya. Keberadaan thorium dalam kerak bumi pada kondisi umum beberapa kali lebih berlimpah dari semua isotop uranium. Jadi thorium ini lebih melimpah daripada uranium. Bisa sampai 232 kali lebih banyak daripada uranium. Yang terbanyak thorium dan uranium ini di Pulau Bangka, terdapat pada mineral monasit. Ya, ini beberapa mineralnya. Nah, kalau ada thorium sebesar bola yang ada di genggaman tangan ini, maka thorium ini dapat memberikan listrik untuk satu rumah selama 100 tahun lebih. Atau kalau sebesar bola basket, maka dapat mengaliri listrik sebuah kota selama setahun. Ya, ini perbandingan ukuran dengan kekuatan jika digunakan sebagai bahan bakar listrik tenaga nuklir. Nah, thorium ini memiliki densitas energi terpadat, sehingga 1 ton itu besarnya hanya sebesar bola basket. Jadi thorium sebesar bola basket itu beratnya 1 ton. Ini bisa menjadi bahan bakar pembangkit listrik berdaya 1000 MW yang bisa digunakan selama 1 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan uranium, ini butuh 200 ton. Atau kalau batu bara malah membutuhkan 3,5 juta ton. Nah, kabar baiknya Indonesia memiliki cadangan thorium untuk 1000 tahun. Jadi sebenarnya kalau Indonesia bisa ya
dengan baik menggunakan thorium sebagai bahan bakar, ini kita tidak akan ada yang namanya listrik mahal ya. Bahan bakar dalam reaksi fisik sesungguhnya adalah elemen bahan nuklir karena tidak ada yang dibakar dalam reaksi nuklir. Nah, ada lebih dari 4.500 kali lebih banyak energi yang terkandung dalam thorium daripada seluruh sumber daya energi fosil digabungkan, yang membuat energi thorium ini bisa berkelanjutan. Nah, kalau uranium ini terbilang langka, tapi kalau thorium ini lebih melimpah ya, terdapat dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kalau dibandingkan dengan emas, perak, timah ya, ini lebih banyak thorium karena di setiap negara itu terdapat thorium ya. Kalau di Indonesia ditemukannya di Bangka Belitung sebagai ikutan timah, dan menurut Batan ada sekitar 121.500 ton cadangan thorium di Babel yang dapat memberikan daya 120 gigawatt selama 1000 tahun. Dari sisi bahan bakar, menurut data Batan sendiri ya, dalam buku putih PLTN, Indonesia hanya memiliki cadangan uranium 63.000 ton. Ini hanya cukup untuk 7 PLTN berdaya 1000 MW selama 40 tahun ya. Dibandingkan dengan thorium, ada 121.500 yang cukup untuk 121 PLTN TMSR berdaya 1000 MW yang bisa digunakan selama 1000 tahun ya. Jadi potensi thorium ini lebih rasional dibandingkan uranium kalau digunakan sebagai bahan bakar nuklir ya. Dan Indonesia kaya akan thorium. Mungkin itu saja ya untuk deret aktinida. Selanjutnya bisa kita lanjutkan di e-learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.